Ini kita harus cerita-cerita dari siapakah si Panglima Perang. Ini Panglima Perang ya, namanya Nyi Roro Kidul, bukan Kanjeng Ratu Kidul. Kalau Kanjeng Ratu Kidul nanti kita cerita-cerita lagi ya. Jadi Nyi Roro Kidul ini memang dia itu adalah dulunya seorang bidadari. Itu ceritanya. Nah ini ceritanya sebenarnya berada di kawasan Jawa Tengah yang berhubungan dengan seorang pemburu yang namanya si Jaka Tarub. Itu ceritanya. Nah diceritakan awal dari si Nyi Roro Kidul ini. Jadi diceritakan dalam satu hutan ada 7 bidadari yang turun ke bumi. Mereka bermandi-mandi di sebuah telaga. Jadi telaga ini khas, telaga ini adalah suatu danau yang mata airnya dari air terjun. Itu namanya telaga. Kalau yang danau itu kan dari sungai, itu ceritanya ya. Nah kalau yang dari mata air langsung namanya belik, gitu ya. Nah kemudian kalau dia dari buatan tidak alami namanya embung. Ya kalau di Jawa istilahnya macam-macam ya. Jadi di telaga bermandi-mandi, bidadari turun ke bumi untuk bermandi-mandi di sana. Nah tentu saja ketika mandi, agar bajunya tidak basah, mereka hanya menggunakan swim begitu. Nah bajunya ditinggal. Nah disitulah kemudian mereka bermandi-mandi, tidak mengetahui bahwa ada seorang pemburu yang melihat mereka. Namanya Jaka Tarub. Sebenarnya dia itu mau memburu kijang sebenarnya. Tapi kijangnya karena sudah dipindahkan Nasmopo, Ribbon yang baru, maka kijang itu tidak didapatkan di hutan. Maka dia dapatnya di naga itu, barulah ketemu yang namanya bidadari itu, ceritanya begitu. Nah, ketika bidadari itu bermandi-mandi, nah Jaka Tarub melihat, wah 7 bidadari semuanya cantik-cantik, ini kalau Miss Universe pasti menang lah gitu. Nah, kemudian timbullah keinginan dari Jaka Tarub untuk bisa menikah dengan salah satu bidadari itu. Nah, kemudian gimana caranya bisa menikah dengan satu bidadari itu? Tidak lain tidak bukan adalah dia ingin agar bidadari itu tidak kembali ke kahyangan. Nah, agar tidak kembali ke kahyangan, gimana caranya? Dia kemudian mengambil baju yang bisa untuk terbang. Mungkin dia idenya dapat dari Superman ya. Kalau Superman nggak pakai baju kan nggak bisa terbang. Cuma kalau Superman kan tulisannya bajunya S. Mungkin kalau M atau XL terlalu besar, jadi dia tulisannya S. Jadi kemudian ketika itu si Jaka Tarub mengambil ranting. Dia ambil salah satu bajunya. Kebetulan baju yang paling dekat tempat dia mengintip adalah yang berwarna hijau. Nah ketika semua bidadari, karena matahari sudah hampir tenggelam karena diskon 70% tadi di mall, maka kemudian semua bidadari sudah memakai bajunya mau terbang. Satu bidadari yang namanya Nawang Wulan tidak mendapatkan bajunya, itu ceritanya. Nah setelah mereka ada panggilan, cek boarding pass, cocok dengan KTP, masuk terbang. Nah satu yang nggak bisa terbang, yang namanya Nawang Wulan tadi. Nah setelah ditinggal teman-temannya, barulah kemudian Jaka Tarub keluar. Ya tentu saja dia tanya, oh mau cari-cari apa ini? Cari-cari baju, oke saya carikan. Ya nggak ketemu, dia yang menyembunyikan ya. Nah kemudian entah si Jaka Tarub itu cakep atau tidak, tapi di tengah hutan itu ya cowoknya ya cuma itu gitu. Sehingga menikahlah Jaka Tarub itu dengan Dewi Nawang Wulan tadi, ceritanya begitu. Nah nggak tahu KUA-nya di mana, yang jelas mereka bisa menikah. Dan pada waktu sudah menikah sekian lama, barulah kemudian Jaka Tarub ingat tentang bajunya tadi yang disembunyikan di bawah batu. Jaka Tarub itu takut kalau bajunya itu rusak, ceritanya begitu. Nah karena takut rusak, makanya kemudian Jaka Tarub itu berinisiatif untuk menyelamatkan baju itu. Suatu hari ketika istrinya tidur, Jaka Tarub itu memindahkan baju yang di bawah batu tadi di bawah bagian dari lumbung padinya, tempat untuk menaruh padi.
Nah, ketika baju itu berada di dasar lumbung padi, ditumpukin batu di atas, ditumpukin padi di atasnya, maka karena itu baju ajaib bisa membawa terbang, maka lumbung padi itu menjadi ajaib juga, bukan terbang, ajaib juga. Jadi si Jaka Tarub itu tidak pernah ke sawah atau belum panen gitu ya ceritanya. Tapi ketika si Dewi Nawangwulan ngambil padinya kemudian di tanah, ngambil padinya di tanah, tiap hari kok padinya tidak berkurang. Setiap diambil kok nggak bisa habis, padahal suaminya belum panen gitu. Nah, karena kecurigaan itu, maka kemudian suatu hari ketika suaminya ke sawah, dibukalah kemudian lumbung padi itu. Ternyata di dasar lumbung padi itu didapatkan baju hijau yang selama ini dia cari. Terkuaklah kisah di mana ternyata yang menyembunyikan baju hijau yang selama ini dia cari adalah si Jaka Tarub, ya suaminya sendiri itu. Nah, cerita berlanjut pada waktu itu tentu saja Dewi Nawangwulan sudah memakai baju untuk terbang. Dia mau pulang ke Kahyangan dan dia marah-marah kepada suaminya dan dia bilang dia tidak akan pulang ke rumah itu lagi karena ternyata suaminya lah yang berbohong selama ini. Tentu saja kemudian Dewi Nawangwulan terbang kembali ke Kahyangan. Sayangnya ketika sudah dapat boarding pass dan terbang sampai di Kahyangan, dia ditolak, paspornya expired lebih dari 5 tahun. Yang kedua juga karena dia pernah bersentuhan dengan manusia, jadi malaikat di sana tuh banyak. Tugasnya ada yang ngecek bidadari, ya, ada yang ngecek orang-orang gitu ya. Ada bidadari, ada yang penjaga Kahyangan tuh ngecek orang yang suci biasanya. Kalau punya jenggot gitu masuk Kahyangan, diraba jenggotnya, nggak ada jenggotnya, nggak ada rambutnya, masuk ke neraka gitu ceritanya. Jadi saking banyaknya sampai malaikatnya ngantuk itu, ada rombongan itu yang dia profesor, jangankan jenggot, rambut aja nggak punya gitu. Tapi dia kan pinter ya, sampai di urutannya karena profesornya pinter, dia kemudian sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, penjaga malaikatnya itu. Nah, dia kemudian berjalan terbalik gitu. Nah, ketika berjalan terbalik, sedikit dipelorotkan celananya. Sudah apa? Ada jenggotnya sudah. Tapi kalau hidungnya panjang sudah, nggak apa-apa lah masuk. Nah, profesor itu dari kawalan si malaikat tadi. Itu ceritanya. Oke, ya. Bentar, sampai di mana tadi? Oh, sampai nggak boleh masuk Kahyangan. Sampai nggak boleh masuk. Wah, ini. Iya, ini di sini yang terkenal ini apa? Supit Bogem atau Kitan. Di sini tukang sunat. Namanya Juru Supit Bogem, ini di depan kiri. Dulu waktu zamannya Pak Harto, hampir semua dari menteri kabinetnya kalau punya anak cowok yang sunat di sini nih. Jadi kalau pas musim dari pelajar atau liburan itu di sini tuh sampai macet. Di depan kiri itu ada Bong Supit Pak Bogem gitu ya, Pak Noto namanya itu ya. Makanya kalau pas rame-rame sunatan itu di sini yang terkenal adalah sate kikil begitu. Oke. Nah, itu yang Laura, lanang ora wedok ora. Laura. Oke. Nah, kembali ke marah. Saya malah pegang nih kayak mbaknya ini, jadi gimana nih? Si Laura tadi ya. Oke, kita nikmati alunan lagu dulu. Iya. Alisnya bagus kan. 50.000 kegigit uang kembali. Katanya lu, saya nggak tahu, saya kan masih hijau, saya cuma dengar saja dari pengalaman ya Pak. Ya mulailah. Oke, ya. Jadi kembali ke laptop.
Jadi tadi ketika si Nawang Wulan tidak boleh masuk ke Kahyangan, kemudian dia kembali turun ke bumi, itu ceritanya. Muter, dia tidak punya tempat singgah, cuma singgah semalam di Hotel Tara, jadi keluar lagi check out. Nah ketika itu kemudian dia sampailah di tepi pantai. Nah sampai di tepi pantai itu dia merenung, duduk, mau pulang ke rumahnya, nggak bisa karena dia sudah sumpah sama suaminya. Disitulah kemudian keluar Kanjeng Ratu Kidul, penguasa jin di pantai selatan, yang kemudian menemui si Dewi Nawang Wulan, gitu ceritanya. Ini juru supit bagaimana di kiri kita. Ada yang mau 2 kali? Silakan diukir atau di apa? Mana sih? Kiri. Ya, mau cari kulitnya juga nggak apa-apa, sate gigil. Batik aja batik. Mana tempat timbangnya? Oke. Oke baik, jadi ini kiri kita. Udah kita lewati ya. Oh 500 meter lagi. Oke baik, jadi setelah ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul, dia ditanya, kemudian Dewi Nawang Wulan menceritakan kisahnya, maka kemudian Kanjeng Ratu Kidul tentu saja kemudian menerima Dewi Nawang Wulan menjadi bagian dari keraton Ratu Kidul, begitu. Nah, ini perambanannya kiri kita. Bisa kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Belum kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan coba ketik Google Prambanan, nanti bisa kelihatan. Oke. Ya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, ketika itu dia kemudian sudah menceritakan kesedihannya sama Kanjeng Ratu Kidul. Tentu saja kemudian Ratu Kidul berujar bahwa kamu masuk ke istana Ratu Kidul saja. Nanti kamu saya jadikan sebagai pemimpin pasukan saya. Besok bisa datang ke Personalia, tolong siapkan foto 3x4, surat kelakuan baik dan surat kuning dan Depnaker. Nanti saya terima menjadi pemimpin pasukan. Nah disitulah kemudian dia menjadi pemimpin pasukan di istananya Kanjeng Ratu Kidul. Tentu saja kemudian beliau diberi gelar Nyi Roro Kidul. Jadi yang selalu kelihatan ke manusia itu ya Nyi Roro Kidul itu. Kalau Kanjeng Ratu Kidul hanya tampak di raja, tidak di manusia biasa. Makanya yang dilukis oleh Pak Basuki Abdullah itu, almarhum itu adalah dari Nyi Roro Kidul tadi. Nah karena bajunya itu berwarna hijau dan dia memang orientasinya hijau, makanya orang-orang tua bilang kalau ke pantai jangan memakai baju yang berwarna hijau. Nanti akan menarik perhatian dari Nyi Roro Kidul. Dia akan menyuruh pasukan yaitu ombak besar untuk menggulung orang itu, diseret ke dasar lautan untuk dijadikan sebagai bala tentaranya. Makanya P3 dan PKB nggak ada acara kampanye di pantai. Jadi, tapi ya lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya gemuk ya kembalikan ke pantai lagi daripada logistik di sana habis. Jadi lihat orangnya juga. Jadi itu.